Oke, belakangan ini kan lagi ramai banget ya soal skema baru PPPK paruh waktu. Pasti banyak yang langsung kepikiran, wah ini artinya apa ya? Jangan-jangan gaji jadi lebih kecil, terus hak-hak kita gimana? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu ada di kepala Anda, tenang, Anda sudah ada di tempat yang pas. Yuk kita bedah tuntas semuanya. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya yang paling bikin was-was. Status baru ini artinya gaji saya dipotong gitu. Wajar banget kalau ini jadi kekhawatiran nomor satu. Dan tujuan kita di sini adalah untuk menjawab pertanyaan ini dengan sejelas-jelasnya. Skemanya emang baru, tapi pertanyaan soal gaji, soal jaminan kerja, itu kan pertanyaan klasik ya. Selalu muncul setiap kali ada perubahan kebijakan. Jadi, yuk kita mulai dari fondasinya dulu. Apa sih sebetulnya arti perubahan status ini buat Anda? Oke, ini yang harus digarisbawahi banget pertama kali. Perpindahan dari tenaga honorer ke PPPK paruh waktu itu bukan cuma ganti label atau istilah administrasi doang. Ini adalah pengangkatan status resmi Anda menjadi seorang aparatur sipil negara atau ASN. Artinya sekarang Anda punya payung hukum yang jelas, ada perlindungan. Ini lompatan yang fundamental banget. Terus bedanya apa dong secara nyata antara jadi honorer sama jadi ASN PPPK paruh waktu? Mari kita lihat perbandingannya langsung, karena perbedaannya ini signifikan banget. Gampangnya gini, PPPK paruh waktu itu adalah seorang ASN. Titik. Kata kuncinya ada di situ, ASN. Anda sekarang diakui oleh negara, punya perjanjian kerja yang resmi. Yang bikin beda dari PPPK penuh waktu cuma satu, jam kerjanya yang memang didesain lebih pendek. Nah, coba deh kita lihat tabel ini. Kelihatan jelas banget kan perbedaannya? Dulu payung hukumnya bisa dibilang abu-abu, sekarang jadi jelas dan ada perlindungan. Dari status non-ASN, sekarang Anda resmi jadi ASN dengan kontrak. Ini lompatan besar loh dalam hal kepastian dan status kepegawaian. Oke, statusnya sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih, bagian yang paling bikin penasaran, gaji. Yuk kita jawab langsung kekhawatiran soal pemotongan pendapatan yang tadi kita bahas di awal. Ini kabar baiknya, dan ini pesan utamanya. Gaji Anda itu nggak akan dipotong sembarangan. Pemerintah sudah menetapkan ada aturan batas bawah yang melindungi pendapatan Anda. Anggap aja ini semacam jaring pengaman finansial. Terus gimana mekanismenya? Jadi ada dua lapis pengaman. Pertama, gaji baru Anda nggak boleh lebih rendah dari gaji terakhir yang Anda terima pas jadi honorer. Kedua, dan ini juga krusial, gaji itu juga nggak boleh di bawah upah minimum provinsi atau UMP di wilayah yang Anda bekerja. Aturan ini tujuannya ya biar kesejahteraan Anda nggak menurun. Tapi ada tapinya nih. Ada satu faktor yang penting banget buat dicatat. Karena salah satu patokannya itu UMP, artinya lokasi penempatan Anda bakal sangat berpengaruh ke besaran gaji minimal yang akan Anda terima. Coba lihat grafik ini. Jomplang banget kan? UMP di provinsi kayak DKI Jakarta itu, ya kita tahu semua, jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Artinya apa? Artinya, batas bawah gaji untuk PPPK paruh waktu di Jakarta juga otomatis bakal lebih tinggi secara signifikan. Ini realitas yang perlu kita pahami. Ngomongin penghasilan kan nggak cuma gaji pokok aja ya. Sebagai ASN, ada komponen kesejahteraan lain yang juga jadi hak Anda. Mari kita lihat apa saja itu. Betul banget. Anda tetap berhak atas berbagai macam tunjangan. Mulai dari tunjangan keluarga, tunjangan kinerja, yang paling ditunggu-tunggu pastinya TRH dan gaji ke-13, sampai jaminan sosial. Penting buat diingat, semua hak ini nempel di status Anda sebagai ASN. Hak-hak ini nggak hilang. Nah, tapi ini ada penjelasannya nih biar nggak salah paham. Haknya memang nggak hilang, tapi besarannya atau nominalnya itu bisa jadi disesuaikan secara proporsional. Ya logis sih, kan disesuaikan dengan jam kerja Anda. Aturannya nanti akan bergantung sama kebijakan masing-masing instansi. Jadi, kalau kita bayangkan total paket kompensasi Anda itu kayak kue, potongannya mungkin akan seperti ini. Ada gaji pokok yang dasarnya udah aman, lalu mungkin ada tunjangan yang sifatnya tetap, dan ada juga tunjangan lain yang besarannya dihitung secara proporsional. Nah, dengan semua aturan dan kemungkinan penyesuaian ini, ada satu dokumen yang bakal jadi kitab suci Anda. Apa itu? Kontrak kerja. Ini pentingnya bukan main, jadi mari kita bahas. Nanti pas Anda dapat draft kontrak kerja, tolong banget perhatikan semua hal ini dengan detail. Berapa angka pasti gajinya, tunjangannya apa saja, dan rinciannya gimana. Uraian tugas Anda apa, aturan penilaian kinerjanya seperti apa.
Semua harus tertulis hitam di atas putih, jangan sampai ada area abu-abu. Ingat ya, kontrak kerja itu dokumen hukum. Isinya mengikat Anda, tapi juga mengikat instansi tempat Anda bekerja. Apa yang tertulis di situ adalah janji yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Makanya, baca, pahami, dan jangan pernah ragu untuk bertanya sebelum membubuhkan tanda tangan. Oke, kita sudah bahas panjang lebar. Biar nggak lupa dan informasinya nempel, saya coba rangkum jadi 4 poin kunci yang wajib Anda pegang. Pertama, status Anda sekarang resmi. Anda adalah ASN kontrak yang punya perlindungan hukum. Kedua, soal gaji. Tenang aja, aman. Ada jaring pengamannya. Ketiga, hak atas tunjangan itu tetap ada, walaupun mungkin beberapa nominalnya disesuaikan. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Kendalinya ada di tangan Anda. Jadilah proaktif, pahami kontrak Anda, dan bangun komunikasi yang baik dengan instansi. Intinya kan gini, kalau kita punya informasinya, kita jadi punya kekuatan. Sekarang Anda sudah tahu kalau hak-hak Anda itu ada dan dilindungi, bukan hilang. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk Anda. Dengan bekal informasi ini, langkah apa nih yang akan Anda ambil untuk memastikan semuanya berjalan lancar? Mulailah dari hal yang paling dasar, pahami kontrak Anda dengan baik. Semoga penjelasan ini bikin Anda lebih tenang dan percaya diri ya.